Bayangkan kalian sedang lembur di kantor atau belajar di perpustakaan kampus sendirian. Saat malam mulai larut, tiba-tiba kalian merasa ada seseorang yang duduk tidak jauh dari kalian, memperhatikan dalam diam. Saat kalian memberanikan diri untuk menyapa atau sekedar menoleh, sosok itu perlahan membalikan badannya. Dan di sanalah jantung kalian serasa berhenti berdetak. Sosok itu tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, dan tidak memiliki mulut. Hanya kulit rata yang pucat dan halus menyelimuti seluruh wajahnya. Selamat datang di dunia teror tanpa wajah, sang hantu muka rata yang legendaris. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen misteri kita. Malam ini, kita akan menyelami salah satu urban legend paling populer sekaligus paling mengerikan di Indonesia, yaitu hantu muka rata. Banyak yang bilang ini hanyalah mitos, tapi ribuan saksi mata mengklaim pernah bertemu langsung dengan sosok mengerikan ini. Kita akan membedah sejarahnya, lokasi paling sering muncul, hingga teori-teori di baliknya. Jadi, pastikan kalian sudah mengunci pintu, mematikan lampu, dan bersiaplah untuk perjalanan yang mencekam ini. Hantu muka rata seringkali digambarkan sebagai entitas yang tidak agresif secara fisik, namun secara psikologis sangat menghancurkan. Dia tidak berteriak, dia tidak mengejar, dia hanya ada. Banyak cerita beredar bahwa kemunculannya sering diawali dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat atau justru bau bangkai yang busuk. Kehadirannya seringkali tidak disadari sampai korban berada dalam jarak yang sangat dekat. Hal inilah yang membuat teror muka rata menjadi salah satu yang paling membekas dalam ingatan siapapun yang pernah beruntung melihatnya. Salah satu kisah yang paling terkenal berasal dari sebuah universitas ternama di Jakarta. Cerita ini sudah turun-temurun diceritakan dari angkatan tua ke angkatan baru. Konon, ada seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di laboratorium sampai larut malam. Karena merasa bosan, ia mencoba mengajak bicara seorang teman yang duduk di pojok ruangan. Namun, saat teman itu menoleh, ternyata itu bukanlah temannya, melainkan sosok dengan wajah yang datar seperti kertas putih. Kejadian ini membuat laboratorium tersebut sering dikunci rapat saat matahari terbenam. Kenapa wajahnya rata? Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Beberapa paranormal berpendapat bahwa hantu ini adalah korban kecelakaan hebat yang merusak wajahnya hingga tidak bisa dikenali lagi. Jiwanya yang tidak tenang kemudian muncul dalam bentuk yang paling ia ingat saat terakhir kali bercermin, yaitu kehampaan. Teori lain menyebutkan bahwa mereka adalah jin yang sengaja mengubah wujudnya untuk menakut-nakuti manusia dengan cara yang paling tidak biasa. Tanpa ekspresi, tanpa emosi, hanya wajah polos yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak hanya di kampus, hantu muka rata juga sering dilaporkan muncul di area rumah sakit tua. Para perawat yang bertugas di shift malam seringkali menjadi korbannya. Bayangkan, kalian sedang mendorong berangkar di lorong yang sepi, lalu melihat seorang pasien sedang berdiri menghadap tembok. Saat kalian mendekat untuk menawarkan bantuan, pasien itu berbalik dan menunjukkan wajahnya yang rata. Tidak ada lubang hidung untuk bernapas, tidak ada kelopak mata untuk berkedip. Hanya permukaan kulit yang tampak tegang dan dingin. Ada sebuah kesaksian dari seorang supir taksi online yang sempat viral beberapa tahun lalu. Ia menjemput seorang penumpang wanita di area pemakaman pada jam 2 pagi. Selama perjalanan, wanita itu hanya diam 1000 bahasa. Sang supir sesekali melirik dari kaca spion tengah, namun wanita itu selalu menunduk. Ketika sampai di tujuan dan supir menagih ongkos, wanita itu mendongak. Di bawah lampu jalan yang temaram, terlihat jelas wajahnya tidak memiliki fitur apapun. Sang supir langsung pingsan di tempat dan ditemukan oleh warga esok paginya. Keunikan dari hantu muka rata adalah mereka seringkali menyerupai orang yang kita kenal. Ini adalah taktik yang sangat licik untuk membuat korban merasa aman sebelum akhirnya dikejutkan oleh kenyataan pahit. Ia bisa memakai pakaian yang sama, memiliki potongan rambut yang sama, bahkan gaya duduk yang identik dengan sahabat atau rekan kerja kalian. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka tiru dengan sempurna adalah detail wajah manusia yang kompleks. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak menampilkan wajah sama sekali.
Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya menggambarkan tekstur kulit di wajah hantu ini. Mereka bilang kulitnya tidak seperti kulit manusia normal, melainkan lebih mirip lilin yang meleleh atau plastik yang dipanaskan. Tidak ada pori-pori, tidak ada kerutan, hanya permukaan yang sangat halus namun terlihat sangat tidak alami. Beberapa saksi bahkan mengaku mendengar suara napas yang berat, padahal sang hantu tidak memiliki lubang hidung atau mulut untuk mengeluarkan suara tersebut. Suara itu seolah-olah beresonansi langsung dari dalam dadanya. Di Yogyakarta, ada juga cerita tentang hantu muka rata yang menghuni salah satu gedung tua peninggalan Belanda. Sosok ini disebut sering muncul di dekat tangga melingkar yang gelap. Para penjaga malam di sana sudah terbiasa dengan keberadaannya, namun tetap saja rasa takut tidak pernah hilang. Mereka sering mendengar suara langkah kaki yang menaiki tangga, tapi saat dicek hanya ada keheningan. Dan di sudut tangga yang paling gelap, biasanya hantu muka rata itu berdiri tegak, seolah-olah menjadi penjaga abadi dari gedung yang sudah lama ditinggalkan tersebut. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Di Jepang, ada legenda serupa yang dikenal dengan nama Noperabo. Secara visual, Noperabo hampir identik dengan hantu muka rata kita. Mereka suka menakut-nakuti orang di jalanan yang sepi. Apakah mungkin entitas ini adalah jenis makhluk yang sama yang tersebar di seluruh dunia? Ataukah ketakutan manusia terhadap kehilangan identitas yang disimbolkan oleh wajah adalah sesuatu yang universal? Ini menjadi perdebatan menarik antara pengamat supranatural dan psikolog budaya. Kembali ke tanah air, kisah hantu muka rata juga merambah ke gedung-gedung perkantoran modern di pusat kota Jakarta. Bayangkan, lift yang kalian naiki tiba-tiba berhenti di lantai yang kosong dan gelap. Pintu terbuka dan ada seseorang yang ingin masuk. Orang itu berpakaian rapi, memakai jas dan membawa tas kantor. Namun, begitu ia melangkah masuk dan lampu lift berkedip, kalian menyadari ada yang salah dengan kepalanya. Ia tidak punya wajah. Pintu lift tertutup dan kalian terjebak di dalam ruang sempit bersamanya. Banyak yang bertanya, apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan hantu muka rata? Menurut orang-orang tua, kunci utamanya adalah jangan panik. Meskipun sulit, cobalah untuk tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Karena konon, makhluk ini mengonsumsi energi negatif dari rasa takut korbannya. Beberapa orang menyarankan untuk membaca doa atau sekadar memalingkan wajah dan berjalan pergi secepat mungkin. Jangan pernah mencoba untuk menyentuh atau berbicara dengannya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita berinteraksi terlalu jauh. Kejadian aneh sering dilaporkan di toilet umum yang minim pencahayaan. Seseorang sedang mencuci muka di wastafel. Lalu saat ia mendongak ke cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Namun, pantulan itu perlahan berubah. Fitur wajahnya satu persatu menghilang, menyisakan kulit yang rata. Dan yang paling mengerikan adalah ketika ia menoleh ke samping, ternyata ada sosok lain yang berdiri tepat di sebelahnya, menunjukkan wajah ratanya secara nyata. Cermin sering dianggap sebagai portal, dan hantu muka rata tahu benar cara memanfaatkannya. Apakah hantu muka rata bisa mencelakai? Secara fisik, sangat jarang ada laporan tentang serangan fisik. Namun, trauma psikis yang ditinggalkan sangatlah besar. Banyak korban yang setelah bertemu hantu ini menjadi paranoid, takut akan kegelapan, bahkan takut untuk melihat wajah mereka sendiri di cermin. Mereka merasa seolah-olah hantu itu telah mencuri identitas mereka. Rasa hampa yang dipancarkan oleh wajah rata tersebut seakan menyedot semangat hidup bagi siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Di beberapa daerah, hantu muka rata juga dikaitkan dengan ritual pesugihan yang gagal. Konon, pelaku pesugihan yang tidak mampu memenuhi janji atau sesajen akan dikutuk menjadi entitas tanpa wajah. Mereka kehilangan kemanusiaan mereka dan dipaksa untuk berkeliaran di dunia manusia sebagai pengingat akan keserakahan mereka. Ini menambah lapisan misteri yang lebih gelap pada legenda ini. Bukan sekedar roh penasaran, tapi mungkin juga manusia yang terjebak dalam kutukan abadi yang menyakitkan. Selain di darat, ada juga laporan tentang penampakan muka rata di transportasi umum seperti kereta api. Bayangkan, kalian naik kereta terakhir malam itu, gerbong hampir kosong. Di kursi seberang, ada penumpang yang tertidur pulas dengan topi menutupi wajahnya. Saat kereta berguncang keras, topi itu jatuh, dan kalian melihat pemandangan yang tidak akan pernah kalian lupakan.
Tidak ada wajah di bawah topi itu, hanya kulit yang rata dan pucat. Kereta terus melaju di tengah kegelapan malam dan kalian tidak punya tempat untuk lari. Seorang fotografer urban pernah secara tidak sengaja menangkap sosok ini dalam bidikannya. Ia sedang memotret gedung tua yang terbengkalai untuk proyek seninya. Saat ia mencuci filmnya, ia menemukan satu frame yang menunjukkan seorang pria berdiri di jendela lantai 2. Ketika foto itu diperbesar, terlihat jelas bahwa pria itu tidak memiliki mata atau mulut. Padahal, fotografer itu sangat yakin bahwa saat pemotretan berlangsung, tidak ada siapapun di gedung tersebut. Foto itu kini menjadi salah satu bukti digital yang paling diperdebatkan. Kenapa hantu ini begitu ikonik di Indonesia? Mungkin karena kesederhanaannya. Kita takut pada apa yang tidak kita mengerti, dan tidak ada yang lebih sulit dimengerti daripada wajah tanpa ekspresi. Wajah adalah jendela jiwa, tempat kita membaca emosi orang lain. Tanpa wajah, kita kehilangan kemampuan untuk memprediksi niat makhluk tersebut. Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Atau apakah dia sedang tertawa di balik kulit ratanya itu? Ketidakpastian inilah yang menjadi bumbu utama dari rasa takut kita. Mari kita bahas salah satu lokasi paling angker lainnya, asrama mahasiswa. Banyak cerita tentang mahasiswa yang sedang belajar kelompok di malam hari. Salah satu dari mereka pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Namun, ketika kembali, teman-temannya menyadari bahwa dia yang kembali memiliki sesuatu yang berbeda. Gerakannya kaku, dan ketika ia mendongak, wajahnya sudah rata. Ternyata, teman yang asli masih berada di dapur, sementara yang duduk bersama mereka adalah sang peniru tanpa wajah yang ingin ikut belajar. Seringkali, hantu muka rata muncul sebagai sosok wanita berambut panjang. Dalam kegelapan, ia tampak seperti wanita biasa yang sedang menangis atau berdiri lesu. Rambutnya menutupi seluruh bagian depan kepalanya, sehingga kita secara alami berasumsi ada wajah di baliknya. Namun, ketika ia menyisir rambutnya ke belakang, atau ketika angin bertiup kencang, kenyataan mengerikan itu terungkap. Tidak ada wajah cantik, tidak ada air mata. Hanya kekosongan yang dingin dan hampa. Pernah dengar cerita tentang hantu muka rata di sekolah dasar? Di beberapa daerah, ada mitos bahwa jika kalian tetap berada di sekolah setelah jam 5 sore, kalian akan bertemu dengan guru baru. Guru ini akan berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis dengan punggung menghadap ke murid. Namun, ia tidak pernah berhenti menulis meskipun papan tulis sudah penuh. Jika kalian memanggilnya, ia akan berbalik dan menunjukkan wajah ratanya sambil tetap memegang kapur. Teror ini sukses membuat anak-anak sekolah pulang tepat waktu. Ada juga teori psikologi yang menarik tentang fenomena hantu muka rata ini. Beberapa ahli menyebutkan bahwa ini bisa jadi adalah manifestasi dari prosopabusia kolektif atau ketidakmampuan mengenali wajah dalam kondisi stres berat atau kelelahan ekstrim. Namun, penjelasan ilmiah ini seringkali dianggap tidak cukup oleh mereka yang sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagi mereka, rasa dingin yang menusuk tulang saat berhadapan dengan makhluk itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan sekadar kelelahan opak. Di daerah pedesaan, hantu muka rata sering dikaitkan dengan penunggu pohon-pohon besar atau sumber air. Mereka dianggap sebagai penjaga alam yang tidak suka jika wilayahnya diganggu. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan atau berkata kasar di tempat tersebut, sosok muka rata akan muncul sebagai peringatan. Ia tidak akan mengejar, tapi ia akan terus muncul di setiap sudut mata orang tersebut sampai orang itu meminta maaf atau meninggalkan tempat tersebut dengan penuh penyesalan. Hantu muka rata juga sering muncul dalam mimpi buruk. Banyak orang melaporkan mimpi yang sama. Mereka berada di tempat yang ramai, namun perlahan semua orang di sekitar mereka kehilangan wajahnya. Satu persatu, mata dan mulut mereka menghilang, menyisakan kerumunan orang tanpa wajah yang terus berjalan mendekat. Mimpi ini sering dianggap sebagai pertanda bahwa si pemimpi sedang merasa kehilangan arah dalam hidup atau merasa tidak dikenali oleh lingkungannya. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah undangan dari sang makhluk. Seiring dengan perkembangan teknologi, cerita hantu muka rata juga beradaptasi. Sekarang, ada laporan tentang sosok ini yang muncul dalam panggilan video atau foto selfie. Bayangkan kalian sedang melakukan video call dengan teman, lalu kalian melihat ada wajah asing di belakang teman kalian. Saat kalian meminta teman kalian untuk menoleh, sosok itu menghilang.
Tapi di layar ponsel kalian, sosok itu masih ada, menatap lurus ke arah kamera dengan wajah ratanya yang menyeramkan. Teknologi berubah, tapi ketakutan purba kita tetap sama. Kita hampir sampai di penghujung pembahasan kita malam ini. Hantu muka rata tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan. Apakah ia adalah jin, arwah penasaran, atau sekadar proyeksi dari ketakutan terdalam kita? Satu hal yang pasti, legenda ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menghormati dunia yang tidak terlihat. Jangan pernah meremehkan keheningan, karena di dalam keheningan itulah sosok tanpa wajah seringkali menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan keberadaannya. Bagi kalian yang sering berada di tempat sepi sendirian, mungkin mulai sekarang kalian akan lebih sering melirik ke arah kaca atau menoleh saat merasa ada yang memperhatikan. Jangan takut, tapi tetaplah waspada. Jika kalian melihat seseorang yang gerak-geriknya aneh dan selalu menunduk, mungkin ada baiknya kalian tidak mencoba untuk menyapa. Biarkan mereka dengan dunianya dan kalian tetap di dunia kalian. Karena terkadang rasa penasaran bisa membawa kita ke pertemuan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan seumur hidup. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pribadi bertemu dengan hantu muka rata? Atau mungkin kalian tahu cerita versi lain dari daerah kalian? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Kita semua ingin tahu seberapa jauh teror tanpa wajah ini telah menyebar. Ingat, berbagi cerita bisa menjadi cara untuk melepaskan beban rasa takut, atau justru malah mengundang mereka untuk datang menyimak. Pilihannya ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menonton video misteri kali ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk update seru lainnya setiap minggu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang katanya pemberani. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah waspada terhadap apa yang bersembunyi di balik kegelapan. Selamat malam.